kita udah pernah pertemuan kan waktu di PKKMB. Benar, Bu. Betul, Bu. Baik, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi perkenalkan sejenak aja dulu lah. Saya Nilo Widani di tim KMB. Nah, kalau pengalaman mungkin siapa yang udah kenal saya? Kok nggak ada? Kemarin kayaknya ada. Ada yang sudah pernah ketemu saya? Saya Bu Emi dari D3 Karolus kemarin. Tahun berapa, Bu? 2003, Bu. 2003. Aduh, sudah lama ya. Udah Iya, Bu. 20 tahun ya. Saya di STIK dari 96 dosen. Pak Agus sudah berapa lama jadi perawat, Pak Agus? Saya masih baru, Bu. Baru berapa tahun? 26 tahun. Saya menang muka saja, Bu. Hah? Mukanya kelihatan Serius? tua, tapi masih baru, Bu. Baru berapa tahun? Baru berapa ya? Saya 30. enggak lah, Bu. Berapa? Paling 26 lah ya. Kemarin ngakunya 25 mungkin. Berarti nggak jauh beda lah sama saya. Enggak, Bu. Ya. Jadi Ayo. jadi perawat dari tahun berapa? Saya 98. Oh, 98. Masih Beda jauh 2. sama Ibu. Enggak, bedanya beda 2 tahun doang. Yang Kalau ini Bu suster, Teri, Bu. Bu Teri hah? itu, Bu. Bu Teri itu mbahnya perawat, Bu. Bu Teri, Nggih, banyak disenggol, perawat. Bu. Weh, mana Ibu Teri? Jadi nanti satu saat lah kita ketemu offline ya di kampus kan ada waktunya untuk tatap muka nanti pada saat pemeriksaan fisik langsung. Jadi sekarang segini dulu lah perkenalannya, kita perkenalan lewat layar gitu ya. Jadi kalau mau kan kardiovaskuler tadi saya nggak sempat gabung dari awal karena juga lagi ngajar tadi. Jadi saya sempat gabung tuh sengaja supaya saya tidak menjelaskannya tumpang tindih, harapannya begitu. Ya, yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Nah, terkait dengan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah ke arah pengkajian fokus? Pasien dengan gangguan kardiovaskuler? Sudah? Sudah disinggung? Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah disinggung. Nah, terkait dengan tren isu di keperawatan kardiovaskuler yang tren sekarang ini apa ini? Kalau beliau kan orang wah, ternyata setelah dibuka ternyata ada sumbatan lagi, sehingga sekarang dipasang stent. Begitu pasang stent, loh kok stenosis lagi? Keluarlah DES, drug eluting stent. Loh kok ada lagi, lebih sulit lagi sekarang dengan di trombektomi, jadi oklusinya disedot gitu ya, di suction. Nah, apa yang tren sekarang? Yang dari info dari Pak Irfan apa tadi? Apa? Belum ada info apa-apa, Bu. Belum ada singgung, Bu, tentang itu, Bu. Oh, kirain ada sekarang sudah ada transplantasi jantung gitu ya. Oh, siapa tahu ya di Indonesia sudah ada transplantasi jantung atau ada itu stem cell. Wah, untuk jantung. Belum berkembang ya di Indonesia. Kalau di luar sudah ada namanya transplantasi jantung, stem cell pada pasien heart failure. Cuman di kita yang belum karena masih banyak pro dan kontra. Ya sudah. Jadi nggak ada disinggung tadi. Nah, kalian nggak nanya sih. Baik, terkait dengan pengkajian, sedikit mengulas lagi pengkajian review. Kita ini review ya, karena kan teman-teman adalah alumni S1, sudah pernah mengenyam S1, jadi tentunya sudah tahulah bagaimana pengkajian fokus terkait dengan sistem kardiovaskuler. Nah, terkait dengan perjantungan, ini keluhan utama yang kita tanya.
Apa keluhan utama pasien dengan ACS? Nyeri dada, Bu. Nyeri dada. Apa fokus pengkajian nyeri dada? PKRST-nya, Bu, kita Oke, tanya detail. PKRST. Jadi provokasi kualitas. Nah, bagaimana kualitas nyeri dada pasien ACS? Kualitasnya seperti Ditimpa benda di berat, beban tumpul. berat. Oke, ya itu fokus kita. Jadi untuk pengkajian di nyeri dada. Kemudian dyspnea. Siapa punya keluhan utama dyspnea? Gangguan respi, gangguan Pasien kardio. dengan penyakit apa biasanya berkeluhan utama sesak napas? Paru. Gagal jantung, Penyakit jantung. pleura, CHF, Bu. Jantung, Bu. Baik, gagal jantung. pasien dengan gagal jantung keluhan utamanya adalah sesak napas. Pasien dengan ACS keluhannya adalah nyeri dada. Pasien dengan sesak napas bisa pertanyaannya sesak napasnya kapan? Ada PND, ya ada juga dengan posisi apnea. Sianosis, ini kita fokus ke pasien sakit jantung ya. Sianosis ini biasanya pasien ke arah mana? Yang sering mengalami sianosis. Ya, Jantung bawaan, Bu. Betul sekali, terkait dengan pasien dengan jantung bawaan. Itu yang sering mengalami sianosis akibat oksigen, ya apa namanya, darah bersih yang kayak oksigennya bercampur dengan darah yang kurang ya. Jadi atrium ventrikelnya biasanya mix, jadinya banyak darah tercampur. Batuk. Batuk ini biasanya pasien heart failure, gagal jantung, tapi batuknya batuk kering. Batuk tanpa sputum yang kita curiga pasien mengalami udim paru. Oke. Berkeringat banyak, palpitasi, edema dan sebagainya ini biasanya pada pasien dengan heart failure. Nah, terkait dengan pengkajian, saya tidak tahu apakah Anda sudah dikenalkan pengkajian untuk menggunakan teori keperawatan. Kan teori keperawatan macam-macam ya, banyak yang teman-teman pasti pelajari. Yang umum, yang gampang, ya OREM, Yelroy, ya, silahkan, itu tergantung dari kondisi pasien. Saya memberi contoh terkait dengan pengkajian fokus pasien dengan menggunakan OREM. Self-care OREM. Jadi kalau pasien dengan self-care OREM ini kan kita ngomong tingkat ketergantungan. Tingkat ketergantungan kalau pasien bisa suportif edukatif, perawat hanya memberikan edukasi, bisa juga ketergantungan penuh kalau pasien-pasien yang di ICU. Ya, jadi semuanya butuh bantuan perawatnya ya. Saya fokus ke OREM. Jadi pengkajian ada 2 tahap di sini, ada basic conditioning factor ini terkait dengan data dasar pasien. Nah, terkait dengan pasien dengan heart failure, orang dengan sakit jantung, umumnya orang dengan sakit jantung ini adalah usia di atas berapa tahun kalau secara teori? 60 tahun. Tapi sekarang ini sudah ada pergeseran. Ya, dari Bapak Ibu yang merawat pasien sakit jantung termuda usia berapa? Termuda. 30-an. 3 bulan ada, Bu. 3 bulan sakit bawaan. Iya, jantung kan, Bu. Iya, sakit jantung bawaan. Kita fokus sekarang medical bedah ini dewasa ya. Nah, kita fokus ke dewasa. Kira-kira usia berapa? 35. 35? Nah, kalau teman-teman kemarin ikut seminarnya yang kakak tingkat aplikasi nggak? Itu kelompok yang terakhir itu kan pasien umur 25 tahun udah dengan ACS. 25 tahun. Sudah ada pergeseran. Ya. Jadi banyak faktor risiko yang sebagai pemicu. Nanti teman-teman akan bahas di konsep ASKEP di ACS. Dari jenis kelamin yang lebih banyak siapa?
Laki-laki. Laki-laki kalau belum menopause pada perempuan, tapi setelah menopause angka kejadiannya sama. Jadi kenapa perempuan bisa mencegah? Karena dia punya hormon estrogen, ya. Di sini ada status perkembangan terkait dengan teori perkembangan nanti masuknya, ya, menggunakan Erik Erikson atau siapa monggo. Status kesehatan, sosial kultural, kira-kira ada nggak dari kebiasaan sosial kulturalnya mempengaruhi kesehatan, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang dianut yang mempengaruhi kesehatan. Pelayanan kesehatan, bagaimana dia mencari pertolongan kalau ada masalah kesehatan. Jadi apakah langsung ke rumah sakit atau mengobati sendiri, jarak antara rumah ke layanan kesehatan, apakah mudah dijangkau. Kemudian fungsi sistem keluarga di dalam keluarga pasien sebagai apa. Nah, seringnya pasien dengan ACS ini kan laki-laki sering menjadi sebagai kepala keluarga. Nah, ini akan mempengaruhi kedudukannya dalam keluarga. Pola hidup, kira-kira pola hidup yang berisiko menjadi sakit jantung itu seperti apa? Merokok, minum alkohol, apalagi? Dislipidemia, Bu. Ya, dislipid, inaktif, sutris jangan lupa. Manajemen stresnya seperti apa, ya? Faktor lingkungan. Nah, ini terkait dengan pasien kalau misalnya lansia, apakah lingkungannya ini akan mempengaruhi kesehatan? Kira-kira apa nih lingkungan yang bisa mempengaruhi terkait dengan orang sakit jantung? Yang perlu kita kaji. Lingkungan. Yuk. Kira-kira. Kamar mandi? Toilet? Kita kaji bagaimana bentuk WC-nya. Perlu dikaji. Duduk. Perlu Bu, nggak boleh jongkok. Nah, ya, jadi perlu lingkungan. Gimana lingkungan di rumahnya, WC-nya seperti apa, mandinya gimana, pakai shower, pakai gayung, atau harus nimba dulu air di sumur. Itu akan mempengaruhi kelelahan. Ya, sampai ke sana pengkajiannya si Orem. Coba tuh. Luar biasa kan. Kesediaan sumber, bagaimana pasien dalam mempertahankan kesehatan. Bagaimana dia penjaminan kesehatan, jaminan kesehatannya menggunakan apa. Ya. Nah, terkait dengan pengkajian kita ada pengkajian kebutuhan. Dari kebutuhan udara, air, makan, eliminasi, istirahat, keseimbangan diri, faktor risiko yang mengancam, dan peningkatan fungsi dan pengembangan kelompok sosial. Terkait dengan pengkajian di kebutuhan udara, ini yang nomor 1 karena urusannya dengan napas gitu ya. Pengkajian data subjektif, pengkajian data objektif. Ada objektifnya, kita ada pengkajian inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Di semua bagian. Sampai ke terutama yang ke-7, 8. Jadi kita lihat inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Oke. Di pengkajian data subjektif, di kebutuhan udara, apa pengkajian kita? Ya, kira-kira kita tanya apa ke pasiennya? Anda tanya apa? Kalau ketemu pasien dengan sakit jantung, pemenuhan kebutuhan udara. Soal Anda kayak gini loh nanti ujian. Jadi nanti ujiannya kayak gini. Ada ilustrasi kasus. Apa pengkajian data fokus
pada pasien, misalnya kasusnya CHF, di pemenuhan kebutuhan udara. Anda jelaskan apa yang ditanya pada pasien di data subjektifnya. Yuk. Ini kayak sesak gitu nggak, Bu? Iya, betul. Kalau namanya udara pasti pengkajiannya nanti sesak. Pengkajian sesak. Oke, terkait dengan sesak, apa rangkaian pertanyaannya? Sesak. Sesaknya dari kapan? Pada saat Terus aktivitas. aktivitas atau istirahat. Apalagi? Dengan istirahat dia membaik nggak? Oke, ada lagi? Kapan sesaknya, Bu? Baik. Jadi kita selalu mulai dengan sejak. Kapan sejaknya muncul? Aktivitas apa yang menimbulkan sesak? Jadi kalau kita ngomong CHF, ya CHF ini kan sesak menjadi keluhan utama, itu akan menentukan kelasnya CHF. Nah, kalau kita ingat bahwa CHF itu kan ada 4 kelas menurut New York Heart Association, NIHA. Jadi kelas 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau pasien dirawat di rumah sakit itu adalah kelas 3, 4. Sesak aktivitas apa? Berkurangnya bila mana? Ya. Jadi kalau misalnya keluhan sesak kalau makan aja sesak. Berarti kelas berapa tuh? Ya kan? Terus saya ngomong aja nyesek. Wah, itu jangan banyak ngomong pasiennya, kan gitu. Berarti diam aja nyesek. Wah, itu udah kelas 4. Ya, jadi kalau untuk aktivitas, habis saya masak itu nyesek banget rasanya. Wah, itu kelas 2. Ya, jadi kita tahu dari keluhan sesaknya. Kebutuhan udara, sesak napas. Yang kedua, Mungkin dilihat ada edema kali ya, Bu ya. edema itu berarti di data objektif ya. Iya, Bu. Kalau di data subjektif, nanti untuk data objektifnya kita ngomong belakangan. Data subjektif fokus di kebutuhan udara selain sesak apa? Nyeri dada, mudah lelah, bukan? Ya. Ingat ya, kata-kata saya ini akan keluar di ujian. Jadi pengkajian fokus ini karena akan Anda terapkan di pasien ya. Di kebutuhan air, apa fokus pengkajian kita? Konsumsi air. Ada nggak kaitan konsumsi air dengan sakit jantung? Udah, Bu, karena dibatasi cairannya. Iya, jadi keluhan aus karena pembatasan cairan, bagaimana dia memanage airnya karena pasien CHF ada pembatasan cairan, ya. Jenis airnya, berapa banyaknya dalam hitungan cc. Kebutuhan makan, fokusnya apa di sini? Fokus pengkajiannya apa di kebutuhan makan? Saya sengaja tidak menuliskan supaya teman-teman yang berpikir. Mari kita berpikir sama-sama. Apa yang kita tanya di kebutuhan Dietnya makan? kali, Bu, di rumah. Dietnya dia makan Yang- apa? Kayak mungkin kayak buah-buahan kan itu ngandung air gitu. Ya, sebagai faktor risiko sakit jantung terkait dengan makanan, apa fokusnya? Suka makan gorengan enggak? Nah, jadi makan makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol, tinggi garam, tinggi gula, kan sebagai faktor risiko terkait dengan kebutuhan makan, ya. Jadi kalau kita ketemu pasiennya masih suka makan yang digoreng, ya kita masuk ke edukasi kalau ketemu pasiennya. Boleh nggak sih makan-makan yang digoreng? Boleh. Dengan catatan, Ibu goreng sendiri. Gitu. Kayak kalau kepengen, ya namanya kepengen. Sekali-kali boleh. Tapi Ibu goreng sendiri di rumah. Bukan yang dibeli. Kalau ini pada pasien yang sudah sakit jantung ya.
Kalau Anda mah silakan aja. Kan ceritanya belum sakit. Ya kalau mau mencegah monggo. Ya. Eliminasi, fokusnya apa? Ada nokturia enggak? Nokturia ini kaitannya pasien heart failure. Kadang ya ada sering berkemih di malam hari. Nanti saya akan tanya, kenapa pasien heart failure kecenderungan BAK di malam hari? Ya, kenapa alasannya? Oke, ada kencing malam hari apa enggak? Apalagi dieliminasi? Berapa urin yang keluar kali, Bu? Ya, sangat dibutuhkan. Berapa jumlah volume urin itu akan menentukan pasien ini level edemanya. Kalau pasien ini dengan pembatasan cairan atau pasien-pasien mendapat terapi diuretik. Untuk BAB, apa fokusnya? Ngeden enggak? Berapa kali mendeteksi BAB-nya? Betul. Kenapa pasien ditanya mengejan atau tidak? Apa kaitannya? Tanpa manuver ya, Bu, bisa Betul mencetuskan. sekali. Jadi kaitannya pasien sakit jantung tidak boleh mengejan karena risiko adanya falsafah manuver, risiko pasien mengalami kardiak arrest karena penurunan sirkulasi ke kardiak pada saat proses mengejan. Itu yang harus kita hindari. Makanya pasien-pasien biasanya dikolaborasikan untuk pemberian laksansia ya. Oke, di keseimbangan aktivitas dan istirahat, ini terkait dengan aktivitasnya yang menimbulkan lelahnya, kemudian istirahat tidurnya, posisi tidurnya menggunakan berapa bantal, gitu ya. Terkait dengan keseimbangan diri, interaksi sosial, bagaimana hubungan pasien dengan orang sekitar, ya, terkait dengan peran-peran dia dengan keluarga, dengan tempat kerja selama sakit. Oke. Faktor yang mengancam terkait dengan kebiasaan yang mengancam apa? Faktor risiko mungkin merokok, kolesterol, dan seterusnya. Oke, untuk kebutuhan lainnya, pemeliharaan perkembangan lingkungan, kondisi yang mengancam normal. Nah, ini pengkajian selanjutnya. Saya langsung aja ke ini contoh aja. Contoh dalam pengkajian kebutuhan udara, ya, data subjektifnya riwayat sesak napas, mudah lelah. Untuk data objektifnya kaji adanya edema dan seterusnya menunjukkan adekuasi di self care-nya adalah inadequate, nursing diagnosisnya adalah penurunan cardiac output, gitu ya. Terkait dengan contoh dalam menggunakan teori OREM. Ini dalam penetapan membuat rencana tindakan. Ya, ada diagnosis perawatannya, kemudian nursing plan-nya bisa gampang diambil dari SDKI. Oke, sebentar. Saya mau ngomong ke pemeriksaan fisik jantung. Tadi ngomong sedikit saya menyinggung data subjektif. Jadi, dalam pengkajian data subjektif kita fokus ya, harus berfokus. Saya lanjutkan terkait dengan pemeriksaan fisik. Tadi kita bilang inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita potong-potong nanti kalau sudah kita belajar di jantung, di napas, di cerna, di muskulo, di saraf. Suatu hari nanti kita pemeriksaan fisiknya head to toe. Yang nanti teman-teman akan praktekkan saat datang ke kampus, gitu ya. Mungkin ujiannya juga adalah pemeriksaan fisik head to toe nantinya di kampus. Untuk jantung, inspeksi melihat denyut jantung yang ada di ictus cordis, ya. Di ictus cordis atau bagian aptek ini kita lihat berdenyut apa enggak yang kita lihat. Berdenyut tidak menunjukkan keabnormalan. Biasanya pasien-pasien yang takikardi yang rate-nya di atas 100 kadang kelihatan. Palpasi berarti meraba di daerah ictus cordis, ya biasanya kalau normal istirahat aja kadang nggak teraba.
Pada orang kurus, ya teraba. Tapi kalau takikardi, lagi cemas, demam, nah ini kadang keraba. Oke, perkusi, ini yang teman-teman harus cari batas paru hepar. Batas paru hepar yang kita cari adalah batas atas, batas kanan, dan batas kiri. Untuk mencari batas atas, kita perkusi mulai dari ICS 1 di sebelah kiri. Nah, ICS masih ingat ICS? Kosta, space. Interkosta ya. Interkosta. Masih ingat yang tengah apa namanya? Linia apa? Sternalis ya, Bu. Linia sternalis, mid sternalis. Ya, linia mid sternalis, linia saya garis. Yang tengah berarti linia mid sternalis. Sebelahnya mungkin sekitar 1-2 jari linia sternalis kanan. Linia sternalis kiri. Oke, ini linia mid clavicularis sinistra, mid clavicularis dextra, dan di sini mid axillaris. Oke, jadi untuk mencari batas atas, kita mencari ininya jantung. Kita lakukan perkusi, ketok, mulai dari interkosta 1 sampai dengan perubahan suara dari suara sonor ke suara peka. Ya, karena ada organ padat, suaranya jadi peka. Karena ada sungai udara, paru, suaranya sonor. Biasanya nilai normalnya adalah di interkosta 2 atau interkosta 3. Itu untuk batas atas. Untuk batas kanan, ya, ada 2 cara yang kita bisa terapkan. Cara pertama, kita mencari batas paru hepar, biasanya di ICS 4. Setelah itu kita naik 1 interkosta, kita perkusi dari kanan ke kiri. Ada perubahan suara dari suara sonor ke peka. Itulah normalnya. Biasanya normalnya adalah mid sternalis atau sternalis kanan atau sternalis kiri. Itu masih normal. Oke. Mencari batas kiri, kita perkusi dari mid clavicula ke kanan. Ya, sonor, 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 ketemu peka. Itulah batas kiri. Biasanya adalah di mid clavicularis kiri. Oke, sampai sini ada yang ingin diklarifikasi? Jelas? Bu, mohon saya ketinggalan yang tadi, Bu. Yang batas atas, Bu. Boleh sedikit, Bu. Batas atas, yes. Baik. Untuk batas atas, kita perkusi mulai dari interkosta 1 sampai dengan ada perubahan suara dari suara sonor ke suara peka. Biasanya nilai normalnya adalah interkosta 2 atau interkosta 3. Gitu ya. Batas kanan dari kanan ke kiri. Batas kiri dari mid clavicula ke kanan. Jelas? Nah dong, Bu. Untuk Apa? yang batas kiri itu berarti kita ngambilnya dari ICS 5 ya, Bu? Sejajar Ya, dari dengan kiri kanan. apek, ya sejajar dengan apeknya jantung ini. Rata-rata tuh di ICS 5, sejajar dengan ICS 5 dari mid
midclavikula. Fikul. Ya. Jadi kalau misalnya di midclavikula pasiennya sudah pekak, ya ke belakang lagi. Ya, kadang pada kardiomegali, pasien dengan heart failure, kardiomegali, itu di midclavikulanya udah pekak. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang mengalami heart failure dengan kardiomegali, biasanya pembesarannya adalah ke kiri yang lebih sering. Karena kita tahu pompa yang terganggu kan pompa ventrikel kirinya. Kayaknya pembesaran jantungnya ke kiri. Itu ya, sejajar. Kenapa ya sejajar dengan interkostal 5? Karena kita acuannya dari apek ini. Apa namanya? Puncaknya jantung. Apek itu. Ya. Ada lagi yang mau diklarifikasi? Cukup? Baik. Itu batas jantung atas, kanan, kiri. Kita tidak mencari batas bawah. Ya. Tidak ada batas bawah. Selanjutnya auskultasi. Auskultasi kita mendengar bunyi jantung. Bunyi jantung yang normal, bunyi jantung 2, dan bunyi jantung 1. Bunyi jantung 2, kita mendengarnya itu adalah di interkosta 2 kanan, 2 kiri, ya, kemudian di 4 kiri, kemudian di apek. Sebentar, kayaknya ada gambar yang lebih cantik gitu ya. Ini ya, bunyi jantung 2A, penutupan katup aorta 2A. 2P, penutupan katup pulmonal. 1T, penutupan katup trikuspid. 1M. Jadi kalau gampangnya mengingat, A, P, T, M. Aorta, pulmonal, trikuspid, mitra. Ya, 2, BJ1, BJ1. Gampang? Paham? Ya, jadi untuk auskultasi bunyi jantung 2A, 2B, 1T, 1M. Tuh. Jadi kita dengar bunyinya lup-dup, lup-dup. Nah, itu berarti tunggal. Yang kita tulis di dokumentasi BJ2A tunggal, BJ2P tunggal, BJ1T tunggal, BJ1M tunggal. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Ada yang mau diklarifikasi lagi? Ya, jadi teman-teman nanti melakukan pemeriksaan fisik di jantung, ada inspeksi, palpasi, saya tutup nih. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi, apa yang dilihat? Apa yang dilihat tadi di inspeksi? Iktus cordis, Bu. Oke, iktus cordis tampak atau tidak. Ya, kalau untuk yang lain sih bisa sih ngelihat ada edema apa enggak gitu ya untuk permasalahan jantung yang kita inspeksi. Palpasi juga bisa untuk edema. Palpasi iktus cordis. Apa yang kesimpulannya? Apa yang didokumentasikan? Teraba atau tidak teraba. Batas-batas jantung untuk perkusi.
inspeksi iktus kortis, palpasi iktus kortis, perkusi batas jantung. Batas jantung batas jantung atas, kanan, dan kiri. Batas atas normalnya di mana? ICS 2 1 dan 2, Bu. atau ICS 3. Interkostal 2 2 atau 3. 3. Batas kanan normalnya Sejajar dengan mid sternalis ya, Bu, kanan, Mas. kanan cantik. Kanan. Kanan. Misalnya kita dokumentasikan, Bu, batas kanan. Linea Sternalis. Mid sternalis. sternalis atau linea sternalis Sternalis kanan kiri. atau linea sternalis Sternalis kiri. Betul ya. Oke, batas kiri. Mid clavicula. Mid Sebelah normalnya, kiri. normalnya. Linea mid Clavicula kiri. apek, tapi kita ngomongnya linea Clavicula, Bu. ya, itu nilai normalnya. Kita mulai perkusinya dari mid aksila. Oke. Kemudian auskultasi. Auskultasi kita mendengarkan bunyi jantung. Bunyi jantung. Gimana mendengarnya? Di A2, batuk P2, orat. T1, M1, Bu. A2P 1M 1T 1T, 1M. Yang kita tulis adalah tunggal. Tunggal. Itu kalau normal ya. Kalau ganda berarti bunyinya 3. Dedek, dedek. Nah, itu ganda. Yang normal sistolik, diastolik, duk-duk, 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 itu tunggal. Oke, mungkin ada beberapa suara jantung tambahan. S3 atau S4. Ya, suara murmur atau suara galop. Nah, kalau murmur ini kaitannya dengan adanya peningkatan aliran darah, mungkin ada shunt, mungkin ada celah, sehingga ada aliran darah yang meningkat itu pada murmur. Nah, itu sudah suara tambahan. Ya, kalau suara normal itu kan S1 dan S2. Suara penutupan katup A, P, T, M. Ya, ada lagi murmur dan galop. Oke. Udah, kita ngomong pemeriksaan fisik jantung hanya itu kok. Gampang kan? Gampang ya. Jadi kita mengauskultasi irama jantungnya normal, rate-nya teratur apa enggak ya. Oke. Nah, ini terkait dengan faktor-faktor risiko pasien dengan penyakit jantung. Tentunya teman-teman kita ini sudah bahas terkait faktor risiko pada jenis kelamin, hiperlipid, dan seterusnya. Kalau kasus yang kemarin dibahas oleh kakak kelas Anda, pasien 25 tahun yang ACS itu adalah merokok dan obesitas. Jadi biasanya pasien dengan sakit jantung itu tidak berdiri sendiri faktor risikonya. Biasanya dia lebih dari 1. Tapi kalau faktor psikologis itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Hanya karena faktor psikologis, orang itu bisa mengalami sakit jantung. Nah, kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan faktor merokok, kolesterol, hiperglikemi, dan seterusnya. Saya lagi berfokus pada faktor psikososial, income. Nah, terkait dengan income, itu mempengaruhi sekarang. Income, terus kedudukan di kantor, hubungan sosial itu. Ya, kalau teman-teman mau melakukan penelitian, silahkan. Siapa tahu ingin membandingkan. Pertanyaannya, income yang kurang atau berlebih risiko sakit jantung?
Iya, Ini kira-kira. masalahnya ini. Itu masalahnya. Kira-kira Kurang. income yang Kurang. lebih atau kurang? Hmm? Kurang atau lebih? Kurang. Karena kurang terus ya. Kalau kurang, jadi sebelum sempat ke rumah sakit, akhirnya meninggal di rumah, gitu ya, karena malu ke rumah sakit. Kalau kaya, gampang langsung di PCI, gitu ya. Tapi ada juga tuh ya, karena kaya, kepikiran, jadi sakit jantung. Iya tak? Bisa juga kan? Bisa, Bu. Makanya saya juga nggak tahu nih. Sekarang yang berisikonya itu yang mana? Makanya saya mau teliti itu. Jadi sebenarnya itu income yang kurang atau lebih? Atau mau ada yang meneliti? Ada nggak yang dari daerah di sini? Ada? Oke, baik. Terkait dengan pengkajian sedikit untuk penyakit jantung, di tempat kalian masih dilakukan pemeriksaan CVP nggak atau JVP? Jugularis vena pressure. Masih? Tidak, Bu. Tempat saya kok jarang ya, Bu ya? Iya, nggak pernah. Nggak pernah? Jarang. Jarang atau nggak pernah? Jarang itu berarti pernah. Jarang nggak Pernah pernah lihat, loh. pernah Nah, lihat. ini loh, yang kayak gini loh. Nih, nih. Kita lihat yang dilihat di sini apa namanya pembuluh darahnya menegang apa enggak, meningkat apa enggak, vena di lehernya. Pernah? Nah, kenapa saya tanya pernah apa enggak? Karena ini memang sudah jarang dilakukan. Karena menurut saya ini kurang bisa menggambarkan. Kalau di teori kan mengatakan JVV, jugular venous pressure. Ini untuk menilai kemampuan ventrikel dalam memompa darah. Pada pasien-pasien dengan heart failure, biasanya ada peningkatan JVP. Jarang dokter itu mengukur, pasti dibilangnya peningkatan JVP. Tapi nggak dibilang berapa sentinya, gitu. Sekedar tahu kan nggak ada salahnya tahu ya. Jadi untuk penilaian JVP nih ya mudahnya untuk melakukan pemeriksaan nanti Anda melakukannya pengukuran. Jadi posisi kepala satu bantal, tidur terlentang dengan satu bantal, kemudian kepala menoleh ke sebelah kiri. Kemudian kita lihat pembuluh darah yang paling berdenyut. Ya, kemudian kita tarik penggaris ini yang sejajar dengan angulus Ludovici, ya. Ini nilai mutlak 5. Kemudian kita ukur ini tingginya ini. Nah, berapa senti dari yang berdenyut ke penggaris yang datar. Paham nggak? Sulit ya, nantilah kita praktekkan. Kalau melihat gambar ya sekilas lah ya, nanti kita simulasikan lebih mudah. Jadi nilai normalnya adalah 5 min 2 cm air, 5 itu adalah ini nilai mutlak. Min 2 ini adalah ini karena di bawah garis, kalau di atas garis berdenyutnya 5 plus, jadi nilai normalnya adalah 5 plus minus 2. Itu untuk JVP, jugularis vena pressure. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Saya Jelas, Bu. coba ingin mendengarkan suara jantung. Moga-moga kedengaran. Moga-moga lah ya. Suara-suara tambahan atau suara-suara
Sebentar. Mana ya? Dengaran? Kelihatan? Dengar. Terdengar, Bu. Oke. Ini volumenya kecil banget ya. Suaranya nggak ada. Bentar. Tunggu. Ulang. Ada suara ya? Nggak terdengar. Bentar. Ada, Bu. Suaranya. Kalau pakai headset mungkin lebih dengar ya. Iya, pakai headset kedengaran jelas sih, Bu. Ya. Dek 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 gitu ya.
Dah, saya rasa cukup. Nanti bisa didengarkan lagi. Terlalu spesifik ini ya, detail. Yang jelas kan kita belajar untuk suara jantung kan ada S1, S2, itu yang normal kita bilang tunggal. Yang suara tambahan S3 dan S4 ya. Yang galap dan murmur. Ya, itu untuk hari ini saya rasa cukup. Ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Jangan banyak-banyak dulu nanti. Puyeng. Nah, nanti lebih detail kita bahas di Aswan Keperawatan. Ada yang mau disampaikan? Tidak? Bu, Nah, boleh tadi yang apa yang auskultasi tadi tuh Bu, yang bunyi jantung 2 tadi. Boleh diulang Bu? penjelasannya apa videonya nih? Halo? Ya, hadir. Iya, penjelasannya Bu. Penjelasan. Penjelasannya. Penjelasannya. Penjelasannya untuk mendengarkan auskultasi jantung. Yang di auskultasi. Iya. Saya coba share lagi ya, biar ada gambarnya. Auskultasi. Jadi untuk auskultasi, kita mendengar S1 dan S2, penutupan katup jantung. Bunyi jantung 2A, 2P, 1T, 1M. Ini lokasi meletakkan stetoskopnya di interkosta 2, kanan, 2 kiri, 4 kiri, midclavicula kiri. Ya, sejajar dengan apek. Apa namanya ini di ictus cordis. Jelas? Itu yang dimaksud? Udah. Jadi yang kita dokumentasikan adalah yang kita dengar dek-dek, sistolik, diastok, bluk-duk, bluk-duk. Berarti tunggal. Jadi kalau kita dokumentasikan Bu BJ 2A tunggal. BJ 2P, 2P, BJ 2P jantung. BJ 1T tunggal. BJ 1M tunggal. Gitu yang kita dokumentasikan. Simple. Pengkajian jantung tuh paling simple. Ntar yang paling susah adalah pengkajian saraf. Itu yang paling cepat. Jantung masih mudah. Paru jantung tuh masih mudah. Yang riweh itu saraf. Nervus 1 sampai 11, belum lagi saraf tambahan lainnya. Fisiologi, patologi. Nah, itu yang lebih detail. Perjantungan masih simple. Oke? Cukup? Oke, Baik. Suster Lia kenal Ya, Pak Abdul Majid. Om saya, Bu. Om? Yakin? Iya. Istrinya yang saudara, jadi adiknya Ibu itu istrinya. Nah, Oh, jadi dia ya om wis. saya. Salam balik deh. Ya, teman. Tapi dia sepertinya nggak ngambil SP kalau nggak salah. Enggak, iya, hanya tangkapnya. Ya, karena katanya sudah tua. Saya juga udah tua padahal. Saya termasuk golongan tua waktu kuliah nih. Untungnya kalian ini cepat kuliah. Bu Teri, jangan merasa tua ya. Kita muda terus. Baik, Ibu. Katanya Pak Agus, katanya yang paling senior Bu Teri. Ini Wah, role Bu, model Pak saya Agus ini. juga udah tua, Bu. Kan saya bilang senior, saya nggak bilang tua.
Paling senior. Yang paling senior Bu Teri. Bu Teri kerja di mana Bu Teri? Di Siloam, Bu. Di luar mana? Siloam Karawaci. Sama Pak Agus. Oh, Bapak Agus, Siloam Karawaci. Nah, oke deh. Lulusan kita banyak Karawaci ya. Yang sudah S2 kalau nggak salah ya. Banyak, Bu. Ya, S1 juga. Ya adalah. Jadi banyak mendengar lah ya, sekolah itu yang penting niat katanya gitu ya. Niatnya 3 semester kan? Niat, Bu. Ya, Niat Bu, 3 semester 3 aja. semester ya. 3 semester ya. Harus. Iya. Nah, kalau niat 3 semester berarti sekarang udah punya Bukan 3 tahun. Bukan 3 tahun. 3 semester, jangan 3 tahun, 3 semester. 1,5 tahun. Berarti udah punya proposal dong. Belum. Waduh, itu. Ada yang berminat di ke jantungan, ke kardio? Enggak, Bu. Ya, kenapa sih? Dari. Saya, Bu. Bang Dado. Di rumah sakit mana Bang Dado? Saya di Hartologi, Bu. Apa itu? Rumah sakit jantung baru, Bu. Nah, mantap itu rumah sakit jantung ya. Baik, nanti kau carilah kira-kira idenya apa itu yang bisa kau lakukan di situ ya. Mohon arahan ya, Bu. Gampang. Ya, perjantungan nanti kira-kira kebutuhannya apa di situ, minta pendapat perawatnya, teman-temannya. Kadang kan kita ngelihatnya udah oke-oke aja, nggak ada lagi gitu ya. Siapa tahu masukan teman-teman bisa memberikan, oh ini yang bisa dilakukan gitu. Ya, yang jelas pasien heart failure itu kan biasanya ada namanya risiko readmission-nya tinggi. Nah, bolak-balik dirawat. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa kita berikan untuk mengurangi bolak-baliknya, meningkatkan kualitas hidupnya. Itu Bang Dado. Ya, kira-kira apa yang bisa kau lakukan. Saya memang di SP-nya kardio, tapi saya lebih banyak membimbingnya di uro. Di urologi banyak bimbingan saya. Gitulah. Nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda ada intervensi yang Anda lakukan.